Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat membersamai bulan suci Ramadan pada tahun kali ini. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Sab, yaitu bulan kesabaran. Mengapa bulan Ramadan disebut dengan bulan kesabaran? Karena ibadah yang paling utama adalah puasa, dan puasa adalah separuh dari kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa separuh dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada, inilah suatu bagian untuk menahan diri dan pendidikan yang dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bulan suci Ramadan atau disebut dengan puasa. Dan dalam bulan puasa ini Allah menyediakan banyak keutamaan bagi orang-orang yang sabar. Para ulama mengkategorikan kesabaran dalam 3 hal, yakninya kesabaran yang paling pertama adalah kesabaran terhadap jabatan. Seseorang yang memiliki jabatan, dia tidak hanya perlu untuk bersyukur saja, tetapi harus bersabar pula dalam menjalankan jabatan yang telah diamanakannya. Sehingga jika ada orang yang mengajaknya melakukan kemaksiatan, dia mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Bisa kita lihat contoh yang ada di negara kita ini, banyaknya korupsi-korupsi yang tidak amanah terhadap jabatannya. Karena jabatan yang dianggap mereka adalah jabatan yang paling tinggi, maka karena itulah mereka tidak mampu menahan dirinya dalam kesabaran atas amanah yang telah diperintahkan. Dan yang kedua, kesabaran terhadap musibah. Kesabaran terhadap musibah ini adalah ketika seseorang mendapatkan musibah, dia mampu menahan dirinya dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan kali ini, kita ingin melaksanakan ibadah puasa ini bersama keluarga, orang-orang tercinta. Namun di sisi lain Allah memberikan ujian dan cobaan kepadanya. Salah satunya Allah mengambil istrinya, atau yang lain Allah mengambil suaminya, mengambil orang tuanya, bahkan ada yang diambil anaknya. Itu adalah salah satu musibah dan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain, marilah berpikir positif thinking kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di sisi lainnya Allah menginginkan menaikkan derajat hambanya di mata beliau sebagai nilai ibadah. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap ibadah. Hadirin rahimakumullah dimanapun berada, ibadah, puasa, zakat adalah implementasi untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang mampu menjadikan dirinya sebagai orang yang bersabar di jalan Allah, maka Allah berjanji akan memberikan pengakuan atau sertifikat bahwasannya Allah bersama orang-orang yang sabar. Orang yang sabar akan diliputi dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Ada zat Allah yang tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
Hadirin rahimakumullah dimanapun berada. Dalam bulan suci Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dan berusahalah menahan rasa sabar dan ikhlas atas ujian dan cobaan apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan di bulan yang suci ini bernilai ibadah di matanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.